kita ngambil soal-soal dari UTS 2 tahun. UTS kemarin sama... Oh iya bentar, harus di-record guys. Recording in progress. Oke. Kita ngambil dari soal-soal tahun lalu sama yang tahun sebelumnya lagi. Nah, seperti yang pernah aku bilang di kelas, kalau yang soal 2 tahun lalu itu soalnya banyak teori. Nah, ini yang pertama, yang teorinya itu udah kita gabung jadi yang paling atas nomornya. Nah, yang pertama itu ada jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan asumsi R standar pada siklus daya gas. Nah, berikan contoh perbedaan antara siklus ideal dan real untuk Otto. Nah, asumsi R standar itu tuh penyederhanaan dari sistem supaya kita tuh bisa menyelesaikan perhitungan matematisnya jadi lebih mudah. Ini asumsi R standar yang biasanya dipakai pada siklus daya gas. Yang pertama itu fluida yang bekerja adalah udara, dan udara tersebut berada pada lingkungan tertutup dan berperilaku sebagai gas ideal. Terus yang kedua, semua proses dalam siklus terjadi secara internally reversible, bolak-balik. Terus yang ketiga, proses pembakaran digantikan dengan proses heat addition dari sumber eksternal. Yang keempat, proses pembuangan digantikan dengan heat rejection, proses heat rejection yang mengembalikan fluida kerja ke keadaan semula. Ini beneran cuman teori aja. Ini tuh ada di buku. Mungkin teman-teman bisa ngecek lagi bukunya. Terus kalau misalnya contoh perbedaan antara ideal dan real siklus Otto itu sebenarnya ada beberapa, tapi aku masih cuma 2 aja. Dan sebenarnya sama aja yang seperti asumsi standar. Kalau idealnya, kalau siklus ideal itu pasti pakai gas ideal sebagai fluida kerja. Sedangkan kalau realnya itu bisa pakai kalau real itu nggak bisa pakai gas ideal. Terus yang kedua, pada siklus ideal itu seluruh proses diasumsikan terjadi secara reversible sehingga tidak terjadi friksi dan pressure drop. Sedangkan kalau prosesnya itu real, pasti ada friksi dan pressure drop. Makanya bentuk grafik prosesnya pun pasti akan berbeda dibandingkan yang ideal gitu. Aman ya? Oke. Lanjut dulu. Yang kedua, pada siklus Brayton, penambahan regenerator dapat mempengaruhi efisiensi. Jelaskan mengapa dan bagaimana pengaruhnya terhadap siklus tersebut, serta apa yang menjadi batasan penggunaan regenerator. Nah, penambahan regenerator itu bisa mengakibatkan bisa membuat efisiensi thermal siklus Brayton meningkat. Hal ini dikarenakan heat rejection yang dibuang ke lingkungan digunakan untuk memanaskan udara yang akan masuk ke combustion chamber. Jadi yang tadi gas buangannya itu dimanfaatkan lagi untuk memanaskan udara yang masuk ke combustion chamber. Tetapi ada batasannya, yaitu penggunaan yaitu untuk mesin dengan rasio kompresi lebih besar dari 15, sebaiknya jangan menggunakan regenerator karena akan menyebabkan terjadinya pembalikan aliran kalor yang justru akan sangat berbahaya untuk mesin itu sendiri, mesin dari prosesnya gitu. Jadi rusak gitu intinya. Gitu aja sih. Dan ini juga ada di buku. Kalau misalnya teman-teman baca pasti dapat ini gitu. Terus lanjut ketiga dulu ya, yang teori itu pada siklus diesel apa yang dimaksud dengan cut off ratio. Jelaskan pengaruhnya terhadap efisiensi siklus diesel. Cut off ratio itu adalah perbandingan volume sesudah dan sebelum terjadinya proses pembakaran. Nah, pengaruh terhadap efisiensinya itu kalau cut off ratio RC-nya itu sama dengan 1, maka siklus diesel itu sama dengan siklus diesel dan Otto memiliki efisiensi yang sama. Atau efisiensi siklus Otto sama dengan efisiensi siklus diesel. Tapi jika
cut off ratio-nya lebih besar daripada 1, maka efisiensi siklus diesel menjadi lebih kecil dibandingkan siklus Otto, yang mengartikan bahwa efisiensi siklus Otto ini menjadi lebih lebih efisien dibandingkan si siklus diesel. Gitu aja. Soalnya yang Oke, gitu aja dulu yang 3 soal teori. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin boleh langsung on mic aja. Kalau misalnya ada yang belum ngerti atau yang nggak jelas, gitu. Kenapa cuma 3 soal? Karena tahun lalu itu nggak ada soal teorinya sama sekali. Gitu. Deh. Aman? Atau aman? Aman? Coba cek dulu, ada nggak yang nanya? Gak, aman ya? Aku anggap aman. Karena nggak ada yang nanya. Oke. Oh ya, nanti filenya bakal dikasih kok. Tenang aja. Oke, lanjut ke soal yang hitung-hitung. Dilanjutkan sama Azra. Oke, ini yang pertama tentang Otto dulu ya, karena kan materi-materinya itu kan pasti bakal sekitar Otto, diesel, Brayton, Rankine, apa lagi ya? Iya, terus itu aja kan. Yang pertama ini kita buat dulu seperti biasa, diketahuinya dulu. Ini aku harap kalian sambil ngerjain juga ya, supaya bisa lebih ngerti, karena kalau tutorial kayak kemarin-kemarin langsung ada jawabannya mungkin kurang nangkep gitu ya. Ini diketahui, ini kan siklus Otto ideal ya, dengan rasio kompresinya 8, berarti karena itu 8. Terus pada pemulaan proses kompresi, tekanannya adalah 95 kilopascal, di mana permulaan berarti kan P1 ya. Jadi P1 sama dengan 95 kPa. Terus temperatur udaranya 27 derajat atau 300 Kelvin. Jumlah kalor yang ditransfer dalam sistem ketika proses penambahan kalor dengan volume konstan, berarti volume konstan itu ada di 23, itu masuknya ke Qin ya, berarti diketahuinya 750 kilojoule per kilogram. Gambarkan siklus Otto ideal ini dengan diagram PV dan TS serta tentukan 1, 2, 3, 4. Ini untuk diagram TS-nya, untuk diagram PV-nya bisa dilihat di buku aja karena udah ada juga. Terus kita masuk aja langsung ke asumsi. Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman, asumsi itu harus ditulis karena kalau enggak nanti bakal berpengaruh ke perhitungan. Yang pertama, karena dia bilang nggak ada specific heat constant gitu, jadi asumsi yang pertama itu air standard aja. Kan dia ada 2 ya, ada air standard assumption sama cold air standard assumption. Terus sama yang paling sering dipakai itu sama dengan 0. Dah, cukup 2 ini sebenarnya. Kalau misalnya ada asumsi lainnya yang lebih detail mungkin boleh teman-teman tambahin, cuman nih yang paling penting 2 ini. Terus untuk yang pertama, ini kan ditanya tekanan temperatur udara setelah proses penambahan kalor. Berarti proses penambahan kalor itu kan dia di ini ya, kalau dari grafik di titik 3. Nah, berarti dia nanyanya T3 sama P3-nya. Berarti pertama, untuk yang A, seperti biasa kita cari dulu setiap prosesnya. Ini yang kita ketahui di titik pertama itu kan tadi 300K ya. Nah, ini kita lihat tabel. Ini gue bikin proposal untuk kerjasama. Oh, terus gue mulai. Mungkin boleh di-mute dulu. Siapa itu? Pikir ngapain di situ ya, sampai kalau topik bagus kita kan belum sama saya dari besok. Latar belakangnya gue udah dapat. Ya, lanjut aja ya. Tolong dibilang temannya. Gue udah dapat dari. Nggak, tapi udah fix itu masalahnya. 300K.
Terus ini lihat dari tabel tergantung. A17 ya, kalau nggak salah aku lupa. Itu dapat U1-nya itu bentar 214,07 kilojoule per kilogram. Terus untuk yang ininya konstan volumenya 621,2. Nah, dari sini kita pakai rumus perbandingan. Karena tadi kita asumsinya air standard assumption, kita pakai perbandingan biasa aja. Itu rumusnya begini. Oke, kalau ada yang mau ditanyain di tengah-tengah aku ngerjain, bilang aja ya. Ini R1-nya kita dapatkan 621,2. R-nya tadi 8. Berarti 77,65. Nah, dari sini itu lihat lagi ke tabel yang sama, diinterpolasi, kita dapat T2 sama U2-nya. 673,09 K sama 491,22 kilojoule per kilogram. Terus, ini kan baru dapat T2-nya ya. Terus. Kita cari P-nya. T2 per T2. T1, T2 per T1, sama V1 per V2. Nah, dari sini kan V1 per V2 tadi kan ini ya, rasio kompresi. Berarti langsung aja, itu udah diketahui juga. P1-nya tadi 95 kilopascal, T2-nya 673,09, T1-nya 300, tadi rasionya 8. Sehingga diperoleh P2-nya adalah 1705,16 kilopascal. Nah, dari sini nggak bisa di zoom. Dari sini kita cari yang proses selanjutnya, yaitu proses 2 ke 3. Nah, untuk proses kedua ketiga, informasi yang kita punya itu kan antara 2 3 itu kan key in ya. Berarti kita tulis dulu untuk mempermudah. Key in-nya itu kan rumusnya U3 kurang U2 ya. Nah, langsung aja ya 750. Jangan lupa dibuat satuannya, karena kadang kalau misalnya satuannya nggak dibuat, ada aja yang kemis. U3, U2-nya itu tadi ini 491,22 kilojoule per kilogram. Sehingga U3-nya kita peroleh 1241,22 kilojoule per kilogram. Nah, dari sini ini interpolasi lagi di tabel yang sama, sehingga kita dapat T3-nya itu 1538,7 Kelvin. Dan informasi yang kita perlukan lagi untuk nyari P-nya dengan cara yang sama tadi, seperti sebelumnya, itu kan kita butuh si konstan volumenya ya. Berarti dari sini kita dapat 6,588. Terus perbandingan lagi. Oh, ini nggak perlu deh, ini perlu untuk nanti. Perbandingan biasa, sehingga ini pakai cara ya, pakai cara kayak tadi, kita peroleh P3-nya, coba dihitung sendiri aja ya, 3898,04 kilopascal.
Dia ini untuk yang 1. Terus next-nya dia nanya output kerja neto dari sistem. Nah, untuk output kerja neto dari sistem kan berarti kita perlu key out ya. Karena kan rumusnya itu WNet sama dengan key in kurang key out. Makanya next step-nya itu kita cari proses 3 ke 4. Ini pakai cara yang sama kayak nyari di proses 1, 2 dengan R sehingga diperoleh var4-nya itu 52,704. Nah, dari sini dia tabel lagi, interpolasi lagi sampai dapat T4-nya 744,54 kilo Kelvin sama U4-nya 571,73 kilojoule per kilogram. Nah, dari sini baru kita bisa hitung key out-nya. Tadi key in kan rumusnya U3 kurang U2 ya. Kalau key out berarti U4 kurang U1. Dimana tadi angkanya 571,73 dikurang U1-nya 214,07. Sehingga key out-nya kita dapat 357,66 kilojoule per kilogram. Nah, dari sini baru dicari WNet-nya, itu key in kurang key out. Yang mana hasilnya adalah 392,34 kilojoule per kilogram. Itu yang untuk nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? 1, 2, 3, aman ya. Lanjut ke yang nomor 3, dia nanya efisiensi thermal dari sistem. Berarti rumusnya itu efisiensi thermal itu kan WNet per key in. Ini udah ada WNet-nya. WNet-nya udah ada. Terus key in-nya juga tadi di atas diketahui 750. Berarti kita peroleh efisiensinya itu sekitar 0,523 atau 52,3%. Terakhir yang D, yang keempat, itu dia nanya mean effective pressure-nya atau MEP-nya. MEP itu rumusnya adalah WNet per V1 kurang V2. Nah, untuk V2 ini kan kita nggak punya datanya ya, tapi kita bisa tahu dari sini, dari rasio kompresi, kalau si rasio kompresi itu kan sama dengan V1 per V2. Makanya nanti disubstitusi V2-nya, jadi buat V2 sama dengan V1 per R, jadinya WNet itu V1, V2 tadi kan V1 per R. Sehingga ini ya mau gini aja juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya masih mau disederhanain juga boleh. Cuman dari sini pokoknya nanti kita masukin angkanya. Diperoleh MEP-nya itu sekitar, bentar. Oh, V1-nya belum, Ding. V1 itu kan kita belum ada infonya ya. Belum diketahui. Itu dari rumus PVNRT. Berarti RT1 sama dengan PVP1. Nah, ini angka-angkanya
Udah diketahui juga untuk R-nya kita pakai yang 0,287 karena gas ideal. Terus T1-nya tadi 300K, terus P1-nya kan tadi 95, sehingga si V1-nya itu dapat 0,9063 meter per kilogram. Nah, dari sini baru kita dapat MEP-nya. Itu tadi kan ya si WNET-nya udah ada diketahui, V1-nya udah, R-nya udah, jadi diperoleh MEP-nya 494,75 kilopascal. Nah, ini perlu diperhatiin ya teman-teman satuannya. Jangan sampai satuannya salah, karena kalau satuannya salah bisa mengurangi poin nantinya. Untuk mempermudah ya coba aja dijabarin satuan-satuannya gimana. Ini kan tadi WNET tuh kilojoule per kilogram. Terus ini meter kubik per kilogram. Coret-coret kan jadinya kilopascal. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu untuk nomor yang sekarang, yang siklus ideal Otto? Ini soal tahun 2021 berarti. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa next ke diesel. Tadi udah Otto, sekarang ke diesel. Di diesel ini kita baca soalnya. Terdapat sebuah siklus diesel ideal dengan rasio kompresinya 18, berarti ini adalah R-nya. Terus rasio cut-off-nya 1,5, berarti ini RC-nya. Terus diketahui bahwa siklus ini membangkitkan daya sebesar 200 HP. Ini sebenarnya soalnya udah pernah teman-teman coba juga waktu tutorial kemarin, tapi coba aku kerjain juga sekarang. Terus tekanan dan suhu udara pada awal proses kompresi adalah 95 kilopascal dan 17 derajat Celcius. Nah, di sini dia bilang nih, diasumsikan calor spesifik konstan pada suhu ruang. Nah, ini yang menandakan kalau asumsinya itu adalah cold air standard assumptions. Jadi, lagi-lagi dibuat lagi diketahuinya apa aja. Tadi R-nya 18, terus RC-nya 1,5, terus membangkitkan daya, itu nanti aja. P1, 95, P1-nya 17 derajat Celcius tambah 273 berarti 290. Dan daya yang dibangkitkannya itu 200 HP. Lagi-lagi satuan jangan lupa. Ini diubah ke kilowatt. Itu sekitar 149,14 kilowatt. Dan karena tadi dia bilang calor spesifik konstan pada suhu ruangan, jadinya kita pakai K-nya adalah 1,4. Nah, untuk asumsinya sama, kayak tadi lagi mungkin aku nggak usah nulis, biar cepat juga. Tapi bedanya ini yang cold air ya, tadi kan air biasa. Bentar. Kok kesini? Udah. Ini yang cold air. Kita langsung aja cari yang ditanya, itu adalah suhu udara tertinggi dan laju dari penambahan kalor pada siklus diesel tersebut. Nah, suhu udara tertinggi itu kan kalau kita lihat dari grafik itu ada terletak di titik 3 ya. Jadi yang ditanya itu adalah T3. Sama laju penambahan kalor itu adalah penambahan kalor, berarti Q-in-nya kan. Q-in-nya. Q-in, ya gitulah. Untuk yang pertama berarti dia nanya T3. Berapa? Sama kayak tadi, buat per proses. Nah, cuman di sini bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi kan kita pakai perbandingan ya. Kita ngeliat tabel, terus kita bandingkan, gitu-gitu kan. Nah, kalau sekarang karena kita punya data K-nya, si color spesifiknya, maka kita pakai rumusnya yang ini aja. Yang T2 per T1
sama dengan V1 per V2 dalam kurung K kurang 1. Sehingga kita peroleh dari sini, jelek banget sih. T2-nya adalah, masukin semuanya. Ini jangan lupa ya, V1 per V2 itu adalah si rasio kompresinya, itu 18. Jadi itu 290 Kelvin dikali 18, K kurang 1, 1,4 kurang 1 itu 0,4. Jadinya 921,53 Kelvin. Nah, terus lanjut ke proses 2 ke 3. Ini kita pakai rumus perbandingan juga boleh sih sebenarnya. PV NRT. Ketiga. Kalau kita susunannya itu T3 sama dengan berarti P3 per P2 kali V3 V2 kali T2. Ini masukin semuanya. Dengan ini P3-nya itu coret karena sama kan ya. Kalau dari grafik P3 sama dengan P2. V3 per V2 itu adalah si RC-nya. Bentar, hitung dulu. Sehingga V3-nya yang kita peroleh adalah 1382,3 Kelvin. Udah deh, dapat T3-nya. Udah, sampai sini aja. Terus lanjut yang kedua, dia nanya tadi. Yang kedua, dia nanya laju dari penambahan, yaitu Q-in rate. Tapi, kita kan nggak punya data-datanya ya. Jadi, rumus yang kita ketahui itu kan dari efisiensi. Aduh, sakit lagi. Q-in itu rumusnya W.net, karena kita punya W.net per efisiensinya. Nah, efisiensinya kita cari dulu nih. Rumusnya itu yang rumus ribet itu. 1 kurang 1 per R kurang 1. Nah, ini rumus yang ribet banget. Pokoknya dari sini dimasukin semuanya, R-nya ada, K-nya ada, RC-nya ada, sehingga diperoleh efisiensinya adalah 0,6562. Terus dari efisiensi, masuk ke rumus yang tadi untuk nyari laju penambahan kalornya, sehingga diperoleh itu 227,28. Udah. 2 ini yang ditanya. Oke, itu untuk diesel. Ada yang mau ditanyain untuk nomor yang diesel ini? Nggak tahu nomor berapa ini, nomor 5. Kalau mau nanya, langsung ini aja ya, takutnya nggak bisa lihat chat. Ntar buka chat dulu. Kak, di soal tes tuh diagramnya dikasih nggak ya? Ini Azhar DM ya. Kalau di soal tes itu tergantung sih, ada beberapa soal yang
dia ngasih diagramnya. Cuma kayak tadi kan soal sebelumnya kan dia nanya, dia justru bilang gambarkan siklusnya kan. Nah itu kita harus gambar sendiri, jadi ya mau nggak mau. Nah ini untuk cheat-sheetnya aku belum dibalas sama Pak Justin, jadi jaga-jaga aja. Coba dihafal-hafalin aja gimana siklus-siklusnya. Siklus Otto, Diesel, Brayton, sama Rankinnya. Tapi untuk jaga-jaga juga, biar kalian nggak chaos besok, dibuat juga aja cheat-sheetnya. Biasanya tahun lalu tuh SOT 1 lembar HVS kok A4. Cuma besok aku pastiin lagi ya teman-teman. Oke, untuk 2 siklus ini aman ya. Dihitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lanjut ke siklus berikutnya. Siklus Brayton. Oke, ini yang lumayan menguli sebenarnya, nggak nguli juga sih, cuman lumayan pusing, enggak juga, karena biasanya Brayton itu dia bukan yang ideal, dia yang ada efisiensi isentropiknya. Soalnya ini 2 tahun berturut-turut yang keluar itu soalnya pasti ada efisiensi isentropik dari baik dari kompresor maupun dari turbinnya ataupun dua-duanya gitu. Jadi coba dipelajarin aja, tapi jangan lupa pelajaran yang ideal juga. Nah, untuk yang soal ini, kita lihat dulu apa aja yang diketahui. Dengan pressure ratio-nya 7. Kalau pressure ratio berarti itu adalah RP-nya. Terus udara memasuki kompresor pada 0 derajat dan 100 kPa. Berarti ini titik satunya. Dan temperatur tertinggi pada siklus ini adalah 1500. Berarti kalau lihat dari grafik itu T3, titik ketiga. Kompresor yang digunakan memiliki efisiensi isentropik sebesar 90%. Ini yang kompresor ya, bukan turbin. Berarti efisiensinya si kompresor efisiensi C berarti. Terus diasumsikan properti udara tetap pada 300 K. Nah, 300 K berarti tadi apa? Cold air. Gitu. Jadi sebenarnya cold air sama air standar itu sama aja, cuman bedanya kalau cold air itu dia pakai suhu ruangan, di mana suhu ruangan adalah 27 derajat Celcius. Gitu. Terus ini diketahui CV-nya ini R-nya salah. R-nya itu 0,287. Terus K-nya juga diketahui. Gambarkan diagram TS dari siklus Brayton ini. Nah, ini gambarnya. Lagi-lagi, bisa orang nggak kasih tahu gambarnya gimana, karena disuruh. Kita langsung aja ke yang ditanya. Jika daya keluaran bersih sebesar 150 megawatt, maka berapakah debit dari udara yang masuk ke dalam kompresor dalam meter kubik per second? Oke, ini aku nggak perlu buat diketahui sama asumsinya lagi ya. Tapi jangan lupa dibuat nanti pas ujian. Jika daya maka berapakah debit. Oke. Pertama, kan debit itu kan rumusnya itu kalau dari sini kan kita bisa pakai ini ya. Rumusnya itu PVMR T, tapi ini yang gini. Ini kan jadi debit ya. Ini bakal meter pangkat 3 per second. Berarti dia bakal per P. Nah, kan dia bilang maka berapakah debit dari udara yang masuk kan? Yang masuk ke dalam kompresor. Berarti itu adalah titik 1. Sehingga ini adalah T1 dan P1. Untuk T1 kita udah ada datanya. P1 udah ada datanya. R juga ada. Cuman si M dot ini kan yang belum ada. Nah, untuk langkah-langkahnya. Pertama, itu pakai cara yang sama sebelumnya. Kita karena dia menyimpang gini, nggak kelihatan ya. Bentar. Karena dia ini menyimpang,
Jadi kita buat juga titik kalau dia idealnya gimana gitu. Jadi yang S ini yang idealnya, yang A ini yang aktual. Tapi kan tadi kita pakai rumus sebelumnya yang kayak gini ya. Nah, ini kan untuk rumus yang kalau misalnya dia ideal kan ya. Nah, berarti sama kita pakai rumus itu juga, cuman di sini titiknya adalah T2S. Dengan T1 P2 per P1 K kurang 1 per K. T1-nya diketahui, P2 per P1 ini adalah hapus. Ini adalah RP, K-nya juga diketahui, tapi kita masukin semuanya. Tadi T1-nya 273 Kelvin, untuk RP-nya itu 7, ini 0,4 per 1,4. Diperoleh T2S-nya adalah 476,01 Kelvin. Nah, ini kan masih T2S ya, sedangkan yang kita butuhkan sebenarnya kan yang aktual. Nah, dari sini kita pakai ada rumusnya juga di textbook. Karena kita tahu kalau efisiensi isentropik dari kompresor 90%, jadi rumusnya adalah ini. H2S kurang H1 H2 ini H2A kurang H1 atau T2S kurang T1 per T2 kurang T1. Atau ini. Nah, dari sini pokoknya coba diamburadulin gimana rumusnya sehingga diperoleh T2-nya adalah, karena ini lumayan ribet mindahin mindahin si T2-nya. Pokoknya T2 itu sama dengan T1 T2S tambah kurang T1 per efisiensi kompresor. Sehingga dimasukin semua, kita dapat T2-nya 498,57 Kelvin. Gitu. Ini kita keep dulu, warnain biru. Kita keep. Lanjut, kita nyari yang kita nggak ketahui itu kan tinggal T4 ya berarti ya. T3-nya ada, T1-nya ada, T2-nya ada, tinggal T4. Nah, untuk T4, ini sebenarnya grafiknya ada salah untuk yang soal ini, karena dia cuman bilang cuman ada efisiensi isentropik dari kompresor. Untuk turbin itu nggak ada kan ya. Berarti harusnya grafiknya itu langsung aja ke sini. Salah. Ya benar ke sini. Ke T4S. Berarti grafiknya itu harus segini. Itu ya. Nah, karena nggak ada efisiensi dari turbinnya, makanya rumusnya langsung aja kayak yang sebelumnya, cara yang sama. T4 sama dengan T3 P4 per P3 ke kurang 1 per K. Nah, T3 yang udah diketahui, P4 per P3 ini adalah seper RP-nya, karena kan P4 sama dengan P1 dan P3 sama dengan P2 ya. Jadi, kita masukin angkanya 1500 Kelvin dikali 1/7 dari 0,4 pangkat 1,4 per 1,4. Sehingga diperoleh T4-nya itu 860,27 Kelvin. Ini kita keep juga. Lanjut, tahap berikutnya adalah itu bentar. Ini nyarinya M dot itu kita nyari magnetnya. Ini untuk apa? Karena untuk mencari si M dot ini, itu rumusnya adalah
sama dengan M dot kali W net. Nah, makanya diperluin W net. Dari W net sendiri itu kan rumusnya W turbin out dikurang W kompresor in. Ini W turbin itu kan CP T3 kurang T4 dikurang CP T2 kurang T1. Nah, ini kita udah punya datanya semuanya, tinggal masukin sehingga diperoleh W
keluar. Ntar deh. Oke. Thank you tadi Amel ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti aman ya yang berkaitan yang ini. Kalau gitu lanjut. Sebenarnya ada satu lagi berkaitan juga. Cuman gimana? Gimana tuh? Dibuat nggak? Kenapa nggak dibuat? Sama aja Kak, Kak. sorry Kak, boleh dijelasin ulang nggak ya tadi Kak? Soalnya emang dari awal, bukan dari awal, pertengahan Kak ngejelas itu udah hilang suaranya. Oh gitu. Tadi Ya, stopnya di mana, Matt? mulai di T4 ya, ngerjain T4 yang sebelah kanan. Oh, oke. Kan tadi untuk yang T4, kenapa ini aku langsung pakai T4? Karena kan yang diketahui kan tadi cuman efisiensi kompresor doang ya. Jadi yang berpengaruh itu cuman di proses 1-2 doang. Nah, untuk yang proses 3-4 di mana itu proses turbin itu nggak berpengaruh sama sekali kan. Makanya kenapa dia grafiknya tuh langsung ke bawah sebenarnya. Jadi grafiknya begini ya, teman-teman. Nah, sehingga untuk T4-nya pakai sama kayak yang ini juga. Cuman bedanya yang ini T2S ini langsung yang aktual aja. Karena aktualnya kan emang nggak dipengaruhi kan ya. Nah, dimasukin semuanya, kita dapat T4-nya 860,27 Kelvin. Nah, terus untuk selanjutnya, kita nyari WNet. Kenapa kita nyari WNet? Karena untuk mencari M dot tadi, kita rumusnya itu P sama dengan M dot kali WNet. Ya, kerja netonya. Sehingga dari WNet ini kan rumusnya WT out dikurang WC in kan. Dan WT out itu kan T3 4 si turbin. Terus yang si kompresornya itu T2 kurang T1. Sehingga dimasukin CP-nya udah ada, T3, T1 sampai T4-nya juga udah diketahui. Kita peroleh si WNet-nya itu 416,23 kJ per kilogram. Nah, terus lanjut ke rumus yang tadi, yang ini. Kita tulis M dot sama dengan daya per kerja netonya. Di mana dayanya itu kan tadi diketahui 150 megawatt ya, atau sama dengan 150.000 kilojoule per second. Nah, dari sini kita coret kilojoule-nya, jadinya kilogram per second kan satuannya. Ya, jadinya M dot-nya kita dapat 360,38 kilogram per second masanya. Nah, dari sini kita masukin rumusnya yang awal tadi untuk nyari debit. Di mana debitnya itu dimasukin M dot-nya tadi udah ada di sini, terus R-nya juga udah diketahui ditulis di soal. Untuk T1-nya 273 dan P1-nya 100. Nah, ini coba untuk satuan-satuan yang kayak Joule, Pascal, gini-gini, coba dijabarin dulu aja supaya kalian gak bingung gimana nanti untuk coret-coretnya. Karena kan tadi dia minta dalam meter kubik per second ya. Jadi untuk memastikan sebenarnya dijabarin aja. Jadi ini kecoret kan kilogram yang ini dicoret sama kilogram yang ini karena sama-sama di atas kan posisinya. Terus kilogram yang ini dicoret sama kilogram yang ini. Kelvinnya dicoret, secondnya juga dicoret yang ini sehingga sisanya tinggal meter kubik per second. Dihitung angka-angkanya sehingga diperoleh debitnya adalah 282,36 meter kubik per second. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu untuk yang soal ini? Mau nanya, Boleh. kalau yang debit tuh pakai M dot dibagi dan row udara bisa nggak? M dot bisa. Sebenarnya bisa. Sama aja juga hasilnya deh kalau nggak salah.
Oke. Lanjut, Kak. Oke. Ya itu cara gampangnya juga bisa kayak gitu, cuman nggak tahu ya. Bisa sih, soalnya di penjelasan sebelumnya juga dia pakai cara yang kayak gitu dan hasilnya sama sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke soal Brighton lagi. Cuman kali ini Brightonnya ada dua nih efisiensinya. Ada yang dari turbin sama yang dari kompresor. Oke, ini dibilang sebuah pembangkit menggunakan turbin siklus Brayton dengan rentang kerja tekanan pada 100 dan 1600. Fluida kerja yang digunakan adalah udara. Berarti ideal. Terus memasuki kompresor pada suhu 40 derajat dan dengan debit segini. Terus udara meninggalkan turbin, berarti meninggalkan turbin itu adalah turbin 1, 3, 4. Kalau yang tadi ini T1 ya, karena dia masuki kompresor. Jika diasumsikan efisiensi esentropik kompresor 85 dan turbin 88, tentukan A, B, C, D. Terus dia bilang kalau filosofnya konstan, berarti tadi asumsinya cold air dan si delta K, delta P itu. Terus diketahuinya juga udah ada, aku nggak usah buat ya, langsung aja kita masuk ke enggak deh, kita nggak bisa pakai cold air assumption karena di sini kayaknya langsung diketahui. Jadi langsung asumsinya yang air standar assumption aja. Terus untuk pengerjaannya yang A, dia kan nanya sketsa siklus pada diagram TS. Ya, sebenarnya ini sih sketsanya. Copy. Ini sketsanya. Kali ini sketsanya beneran yang kayak gini, karena tadi kan di soalnya dibilang kalau dari kompresor, ini dia, kompresor sama turbinnya ada efisiensi esentropiknya ya. Jadi yang hijau, garis hijau ini, hijau putus-putus. Lanjut yang B, daya keluaran neto. Daya keluaran neto kan berarti dia minta itu adalah WNET-nya ya. Itu kita cari, ini lumayan panjang pengerjaannya. Tadi dengan cara yang sama, karena kita bisanya cuman ketika si S-nya ini konstan, jadi kita pakai rumus yang T2S dulu. Sama dengan T1 P2 per P1 ke kurang 1 per K. Nah, P2 per P1 ini kan ini ya, diketahui tentang kerjanya kan. Ini T1-nya tadi berapa? 40 derajat. Itu ditambah 273 33 Kelvin dikali P2 per 1 itu 16 pangkat 1,35 berarti 0,35 per 1,35. Nah, ini kita dapat T2S-nya adalah 642,28 Kelvin. Dari sini kita pakai rumus efisiensi untuk kompresor. Itu T2S kurang T1 per T2 kurang T1. Sehingga kita peroleh T2-nya adalah 700,38 Kelvin. Nah, ini kita keep untuk data nanti. Lanjut ke nyari T3. Untuk nyari T3 itu ya belum diketahui. Ini T4 ya, teman-teman. Yang 650. Untuk
T3 itu kita nyarinya dari T4S. Dengan T3 T4 per P3. Nah, dari sini P4 per P3 itu kan dia kebalikan dari P2 per P1 ya. Berarti 1/16. Nah, karena T3 belum tahu, T4S-nya juga belum tahu, jadi ya udah biarin aja dia jadi variabel. Jadi di sini 1/16 0,35 per 1,35 T3. Ini sekitar 0,873 T3. Nah, pakai rumusnya si efisiensinya turbin, efisiensi sentropik turbin, itu T berapa ya? T3 kurang T4 per T3 kurang T4S. Nah, ini nih yang lumayan dimain-mainin gimana caranya, pokoknya kita harus dapat T3 aja. T3 sama dengan bla 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 ya. Pokoknya itu kalau aku udah giniin, dia jadinya T4 sama dengan T3 1 kurang 0,88 1 kurang efisiensi kurang efisiensi dikali T4S. Yang mana nanti ini kita dapat T3-nya kan, ini kan dimasukin ya T4 tadi. T4 ini ke sini. Terus T4-nya juga udah kita ketahui itu 650. Mana dia? 650 Celcius dijadiin Kelvin dulu. Sehingga diperoleh T3-nya adalah 1681,85 Kelvin. Ini kita keep juga. Udah, kita udah dapat T1, T2, T3, dan T4. Lanjut, untuk mencari, dia minta apa? Daya keluaran neto. Untuk mencari daya keluaran neto itu, kan kita pakai rumusnya si bentar. Semua aja ya. Kenapa buat kayak gini? Bentar guys. Oh, kita kan punya datanya si debit ya. Mana sih? Nih, debit. Ini kita pergunakan untuk nyari si Wnet. Nah, bedanya ini tuh kayak kebalikan dari soal sebelumnya gitu. Kalau tadi kan kita disuruh nyari debitnya gitu kan, dengan diketahui daya keluarannya berapa gitu. Nah, kalau ini dia dikasih tahu debitnya, tapi kita mau nyari daya keluarannya. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, prosesnya ya kita balikin aja. Pertama, berarti kita cari M dot dulu. Dari V1 per V1 ini 100 kPa. V1-nya tadi berapa? 850 meter kubik per menit. Jangan lupa digantikan second. Per 0,287. Ini satuannya dibuat aja ya. Ada. Ini dapat kita 15,77 kg per second. Nah, dari sini lalu apa? Kita kan mau nyari W dot net-nya ya. Itu rumusnya adalah W turbin salah kan? Turbin out kurang WC in. Yang mana ini tuh W dot net itu si WT-nya ini kan M dot CP T3 kurang T4 kurang M dot CP T2 kurang T1.
Nah, ini masukin semuanya sehingga diperoleh, ya mungkin disederhanain dulu kali ya. 3 kurang 4 biar gampang. Ini. Nah, masukin semuanya, kita peroleh WNET-nya itu 6490,76 kilowatt. Segini dapatnya. Ini yang untuk A. B. Terus lanjut yang ke C, dia nanya backward ratio-nya berapa. C, dia nanya BWR. Terusnya W.C per W.T atau W in per W out. Ini ya lebih baik tadi sih sebelum harusnya kita nyari satu-satu ya sebenarnya enaknya supaya di sini nggak perlu nyari lagi. Cuman di sini kalau misalnya kita buat kan berarti tinggal T2 per T1 per T3 kurang T4. Nah, ini dapat 0,5105. Lanjut yang D. Itu dia nanya efisiensi termal. Efisiensi termal. Ingat, Brayton itu punya efisiensi termal rumusnya paling beda. Jadi rumusnya itu 1 kurang 1 per RP kurang 1 per RP tadi. RP kan perbandingan antara ini ya, P2 per P1. Jadi kita dapat itu angkanya 16. Makanya langsung dimasukin ininya 16 hanya 1,35. Benar nggak? Benar. Sehingga diperoleh efisiensi termalnya itu sekitar 0,5127 atau 51,27%. Itu untuk efisiensi termal. Untuk yang siklus Brayton yang kedua ini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, mungkin aku recap dulu ya yang Otto, Diesel, sama Brayton. Jadi yang Otto tadi, kalau dilihat-lihat dari soal-soal sebelumnya, itu siklus Otto biasa pasti. Dan ingat, kalau Otto itu apa yang diingat ya? Ya, ingat aja siklusnya gimana, diagramnya gimana. Si diagram TS dan PV-nya, terus apa aja yang konstan. Ini kan V-nya konstan kan. Tadi kalau diesel kan dia yang konstan itu P-nya ya. Ya, yang untuk siklus ininya P-nya konstan. Kalau tadi ini V-nya konstan, itu beda di situ. Terus tadi juga kalau misalnya dia ngasih tahu nih, kalau spesifik konstan, apa dicoret? Kalau spesifik konstan pada suhu ruangan, berarti dia K-nya langsung aja kita pakai 1,4. Terus asumsinya adalah yang cold air itu. Nah, kalau yang tadi kan di sini yang Otto nggak dia bilang ya, asumsinya gimana, ya udah pakai asumsi standard assumption aja. Terus untuk yang Brayton itu ada 2. Di sini aku nyontohinnya yang tidak ideal, bukan tidak ideal sih, ya nggak ideal, ada penyimpangan, tapi coba juga dipelajarin yang tanpa penyimpangan, yang idealnya gimana. Tapi sebenarnya sama aja kayak siklus diesel dan Otto, cara pengerjaannya juga. Ini juga jangan lupa, jangan kebalik antara aktual sama si penyimpangannya. Terus tadi juga diingat, ini kan contoh soalnya dia cuma ngasih kompresor doang ya, berarti nggak ada masalah apa-apa nih di proses 3 ke 4-nya, makanya di sini kita langsung aja pakai rumusnya T4 gini. Nah, beda kasus kalau misalnya dia ngasih tahu juga turbinnya berapa, berarti kan ada penyimpangan kan di proses 3 ke 4. Makanya kenapa kita pakai T4S gitu, karena kan rumusnya cuma bisa kalau si S-nya itu aktual, S-nya itu konstan gitu.
Terus iya, sama rumus-rumus lain tuh kayak efisiensinya, BWR-nya, MEP, itu coba dihafalin aja. Itu untuk yang auto diesel sama Brayton. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke Rankine? Oke, paling nanti ini coba aku rapihin dulu ya, baru di-share. Ini kan lumayan berantakan. Oke, mungkin lanjut aja ke Rankine. Oke. Kembali ke ranking. Langsung aja ya. Soalnya itu, pada sebuah siklus Rankine ideal yang dilengkapi dengan pemanas ulang reheater dan regenerasi berupa pemanasan air baku feed water heater jenis terbuka, berarti open feed water heater. Tekanan kerja boiler berada pada 100 bar, tekanan reheater 10 bar, tekanan feed water heater 60 bar, dan tekanan kondensor pada 0,1 bar. Uap memasuki turbin tekanan tinggi pada tekanan rendah dan tekanan rendah masing-masing pada suhu 550 derajat Celcius. Nah, yang pertama itu gambarkan diagram prosesnya dan skematik pada diagram TS. Diagram prosesnya ini itu gabungan antara reheater dan regenerasi. Dan menggunakan feed water heater yang open FWH. Diagram prosesnya seperti ini. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau dari boiler itu langsung ke turbinnya jadi satu, lalu ke kondenser dan balik lagi ke boiler gitu kan. Cuman karena kita yang pertama itu reheater. Kita fokus dulu dari reheater. Reheater itu menggunakan 2 turbin, high pressure turbin dan low pressure turbin. Dari kalau high pressure turbin itu turbin yang pertama itu dari boiler masuk ke turbin high pressure turbin, lalu keluarannya reheater masuk ke boiler, lalu dari boiler masuk ke si low pressure turbin. Nah, di mana regenerasinya ketika dari low pressure turbin, kalau reheater biasa itu tanpa ini langsung ke kondenser. Kalau ada regenerasi itu tuh ada yang dibagi 2. Jadi yang keluarannya itu ada 2. Ada yang ke kondenser, ada yang ke open feed water turbin. Feed water heater maksudnya. Open FWH. Nah, jadi di sini ada 2. Ada yang ke sini dan ke sini. Kalau yang dari kondenser langsung masuk ke pump 1, kalau misalnya dari open FWH itu masuk ke pump 2 dan akan kembali ke boiler. Nah, benar. Nah, kalau diagram TS-nya bakal kayak gini. Jadi ini tuh menunjukkan ada reheater dan ini yang menunjukkan ada bukan ini. Ini menunjukkan adanya regeneratif. Nah, yang tadi kalau misalnya yang ini yang open FWH kan tadi yang keluaran dari low pressure turbin yang 7 kan ada 2. Nah, nih 2-nya ada yang ke sini langsung ke 9 dan ada yang ke sini boiler gitu. Jadi dia ada 2 arah gitu. Sebagian yang masuk langsung ke kondenser, ada yang langsung masuk ke turbin lagi. Boiler lagi turbin. Nah, terus jangan lupa masukin asumsi walau nggak diminta tapi tetap harus dimasukin asumsinya pasti dia steady state. Terus karena ideal kita menggunakan perubahan energi potensial dan energi kinetiknya diabaikan dan udah itu aja. Kalau gas itu tuh kayak gitu, cuma 2. Nah, terus kita masukin tentukan 2 parameter pada setiap titik, tekanan, suhu, entalpi, dan entropi. Seperti biasa kita mencari satu persatu. Tadi apa asumsinya?
itu N perubahan, energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Kemudian berada pada keadaan steady state proses. Nah, terus masuk ke yang kedua, itu kan disuruh nyari ya, yang gini sih. Yang state 1, kita masuk ke state 1. State 1 ini, berarti karena diagramnya TS, T1 akan sama dengan T9. T1 akan sama dengan T9. Kok T? Benar. T1. Ya, benar. Kok ini TS? Bingung. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Oh. Oh iya, benar. Salahnya aku. Apa sih? Iya, benar. Lupa, maaf guys. P1 akan sama dengan P9. Mana sih? Ya. P1 akan sama dengan P9. Karena yang kita mau nyari H ya. Mau nyari entalpi. P1 akan sama dengan P9. Terus dengan tabel A berapa ya? 5. Itu diperoleh benar nggak 10 kPa? Iya. Oh ya, jangan lupa bar itu bar 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau 10 pangkat 2 kPa. Nah, itu. Berarti kalau misalnya tekanan kondenser kan di sini ya. Nah, ini P9 itu akan sama dengan P1 10 kPa. Dicari dari tabel A4, A5 itu dapat H1 sama dengan 191,81 kilojoule per kilogram. Terus dapat V kecil 1, volume spesifik itu 0,00101 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian kita masuk ke state 2, di mana state 2 itu menunjukkan S1 sama dengan S2. Ya, benar. S1 sama dengan S2. Dan ini, ada ini. Jangan lupa yang hitam ini menunjukkan kalau ini tuh sama. Yang hitam. Apa sih namanya? Grafik. P menunjukkan P-nya sama. Jadi P2 akan sama dengan P3 dan akan sama dengan P8. Kalau tadi kan P9 sama dengan P1. Nah, kalau ini P2 akan sama dengan P3 dan P8. Kita tahu kalau P8 itu 6 MPa. Dari mana? Dari sini. Tekanan feed water heater-nya 60 bar. 60 bar berarti 6 MPa. Masuk ya. Itu 6 MPa, kita masukin P2 sama dengan P6 sama dengan P8. P3 sama dengan P8. Benar kan P3? Ya benar. P3 sama dengan P8 itu 6 MPa. Dan S1 sama dengan S2. Terus ini karena masih pakai
A4 masih pakai tabel A5. Jadi diperoleh oh iya, aku lupa. Hihihi. Kita nggak pakai ininya sih. Oh iya benar, kita nggak pakai hitungan. Lupa, maaf guys. W pam in sama dengan V1 dikurang P2 dikurang P1. Kan W pam in-nya 0,00101 kilojoule per kilogram Kelvin. P2-nya 6000 kPa dikurang ini 10 kPa. Sehingga diperoleh 6,05 kilojoule per kilogram. Kalau udah W pam in juga sama dengan kita cari untuk H2, berarti H2 dikurang H1. H2 sama dengan berarti W pam in ditambah H1 itu sekitar 197,86 kilojoule per kilogram. Oke, tunggu aku warnain. Ini. Oke, lanjut ke step 3 karena kita udah dapat H2-nya. Ke step 3. Tadi kan dibilang P2 sama dengan P3, sekarang P3 sama dengan P2. Itu tadi 6 MPa. Dan kita lihat dari grafik, ini masuk ke grafik kubah ya, pas di kubahnya berarti saturated liquid. Yang ini, saturated liquid karena pas di sini. Saturated liquid berarti kita ngambilnya dari tabel A5 lagi. Dan dapat H1 itu 1213,8. Ini sekalian dicek lagi ya guys, mana tahu aku salah. Dan V3 itu di 0,001319 pakai 3 per kilogram. Udah, kita udah dapat H3, lanjut lagi ke kok H1 sih? Maaf. Udah dapat H3. Oke, lanjut ke step 4. Gimana ya? Di sini aja deh. Kita lanjut ke step 4. Kita lihat lagi dia itu grafiknya gimana. Nah, step 4 itu sama dengan K2 kan? Berarti melakukan hal yang sama seperti perhitungannya sama kayak step 2, tetapi yang diketahui di sini pada step 4 itu dibilang kan suhu kerja boiler pada 100 bar. Nah, suhu kerja boiler 100 bar, P4 akan sama dengan P5. Berarti kan di sini 10 MPa ya. Karena dibilangnya 100 bar. 100 bar itu sama dengan 10 MPa. Berarti P4 akan sama dengan P5. Yaitu 10 bar. 10 bar. 10 MPa. Oke. 10 MPa terus S3 akan sama dengan S4 kalau nggak pakai. Kita ulang lagi W pam in. Aku nggak usah masukin rumus, boleh nggak? P3 kali P4 kurang P3. V3-nya 0,001319 kilojoule per kilogram Kelvin. P4-nya 10.000. Karena ini sama-sama MPa, kita buat 10 kurang 6 aja dulu. Ini MPa. Kelihatan masih MPa? Sorry. Jelek sekali teman-teman. Ini MPa. Jadi dapatnya itu setelah dihitung menjadi 5,276 kilojoule per kilogram.
Tapi jangan lupa nanti diubah ya. Ini MPa, ini kilojoule. Jangan lupa dikali 1000. Oke, H2, bukan H2. H4, sehingga H4 itu menjadi H3 ditambah W pump in. H3-nya tadi dapat 1213,8 ditambah W pump in-nya 5,276 kilojoule per kilogram, sehingga diperoleh H4 sama dengan 1219,07 kilojoule per kilogram. Oke, kita tandai dulu. Oke, sampai sini baru selesai yang ini. Kita lanjut lagi ke H5. Nah, proses 5 ini udah mulai masuk superheated kan, karena udah keluar dari kubah dan berada di sebelah kanan. Berarti kita udah mulai pindah ke tabel A6. Oke, kita masuk aja langsung. Kalau yang ini nanti pasti lebih banyak pakai tabel aja. Gitu. Jadi di sini aja. State 5. Tadi kan P5-nya sama dengan P4 itu 10 MPa. Terus kita diketahui lagi apa lagi yang diketahui? T5-nya 550. Apa ada? Nih. Di sini dikasih tahu uap memasuki turbin tekanan tinggi dan tekanan rendah masing-masing 550 derajat. Berarti pas masuk sini itu berarti T5 sama dengan 550 dan ketika masuk tekanan rendah itu sama 550 atau sama dengan T7. T5-nya 550. Tinggal dicari dari tabel. Diperoleh, ini tabel A6. Diperoleh H5 sama dengan 3502 kilojoule per kilogram. Dan S5 sebesar 6,7585 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kenapa kita pakai S5? Karena dari grafik kita tahu kalau misalnya S5 akan sama dengan S6. Oke, lanjut ke step 6. Yang pertama kita tahu S6 sama dengan S5 itu sebesar 6,7585 kilojoule per kilogram Kelvin. Lalu selanjutnya S6 itu yang diketahui ini P6 sama dengan P7 1 MPa, kita lihat dari sini. Nah, ini tekanan reheater 10 bar. Berarti reheater itu di sini kan. Nah, P6 sama P7 itu 10 MPa, 1 MPa. Grafiknya juga yang melandai menunjukkan P6 sama dengan P7 sama dengan itu tekanannya sama. Berarti P6 itu 1 MPa. P6 1 MPa. S6-nya juga udah diketahui dari grafik, dari tabel kita dapat H6 itu sama dengan 258. Salah kembali. 2859,57 kilojoule per kilogram. Ada lagi yang harus diketahui dari 6? Enggak kan? Karena kita antara S6 dan S7 itu enggak sama ya. Jadi lanjut lagi aja ke state 7. Oh my ya, banyak banget ternyata. State 7. Oke, masuk ke state 7. Oh my god. Tadi kita bilang P6 itu sama dengan P7. Salah. P6 sama dengan P7 itu 1 MPa. Emang agak nguli ya teman-teman karena reheater dan ditambah regeneratif gitu. Jadi ya kuat-kuatin aja. Masuk itu dan ini kan pas 7 itu masuk ke pressure turbin ya, low pressure turbin.
Itu tadi dibilang T7-nya sama dengan 550 derajat Celcius. Masih dalam tabel superheated A6 diperoleh H7 sebesar 3588,85 kilojoule per kilogram. Apakah kita butuh tahu S? Tentu saja. Karena 7 akan sama dengan 8 dan akan sama dengan 9. Besar S-nya. Jadi kita harus cari tahu juga S7-nya berapa. S7-nya itu dari tabel diperoleh 7,8976 kilojoule kilogram Kelvin. Oke, lanjut lagi. Mulai turun ya. Di sini. Habis dari 7 lanjut ke 8. Nah, di 8 ini, belum. Apa yang sama? Tentu saja S-nya. State 8, S7. S8 akan sama dengan S7 sebesar 7,8976. Terus kita lihat lagi. S8. Itu masuk open. Nah, di sini dikasih tahu di soal tekanan feed water heater-nya 60 bar. 60 bar berarti 6 MPa. V8 6 MPa. Karena masih berada di luar kubah, berarti masih superheated dan masih tidak pakai tabel A6. Diperoleh H8-nya itu sebesar 404,11 kilojoule per kilogram. Dah. Apalagi yang harus kita tahu, karena S9 itu akan sama dengan S8 akan sama dengan S7, berarti kita nggak perlu cari tahu S-nya berapa. Karena ini. Oke. Kita tandain dulu. Masuk ke state 9. Nah, di state 9 itu masih sama. Kayak rangkin pada umumnya. Di sini. Kita udah mulai balik lagi ke tabel A5 ya. Bukan superheated lagi karena udah mulai masuk ke saturated. Masuk ke campuran. Ini aku boleh kopas. Oke, 4 yang diketahui kan tadi P1 sama dengan P9, berarti P9 sama dengan P1 itu 10 kPa. Terus kita harus tahu dari tabel SF, SFG dan HFG. Gitu. SF-nya dari tabel kita tahu 0,6492 kilojoule per kilogram. SFG-nya itu 7,996 kilojoule per kilogram. Ini ada Kelvinnya. Dan HFG-nya 2392,1 kilojoule per kilogram. Oke. Dan H9 itu sama dengan H1. Kok H9? HF akan sama dengan H1 yaitu 191,81 kilojoule per kilogram. Kemudian dari sini yang penting itu S9 akan sama dengan S8 akan sama dengan S7 ya. S9 sama dengan S8 sama dengan S7.
7. Betul. Ini jadi 7,8976 kilojoule per kilogram. Nah, terus kita cari X6-nya. Fraksi apa sih? Kualitas campurannya S9 dikurang SFF dibagi SFG. Ya Allah, jelek banget FG-nya. SFG. Masukin aja angkanya, kita dapat 0,99. Nah, atau sama dengan 9,6%. Setelah dapat X6, kemudian kita cari H6. Caranya HF sama dengan ditambah X9 dikali HFG. Di mana HF-nya sama dengan H1, X9-nya 0,996, HFG-nya 2392,1 kilojoule per kilogram. Dihitung, kemudian dimasukin H1-nya, diperoleh 2503,78 kilojoule per kilogram. Kalau tulisan aku jelek, maaf ya. Nih, dah. Kok H6? Ya Allah, aku udah ngantuk kayaknya. Nih H9 guys, kenapa tidak ada yang... Nah, apakah kalian juga sudah mengantuk? H9. Beres yang sampai 9, tapi tunggu dulu, kita belum semuanya beres. Karena permintaannya itu, permintaan selanjutnya setelah dicari parameter setiap titik tekanan suhu, entalpi, dan entropi, kemudian yang nomor 3 dicari, tentukan fraksi massa uap dari turbin yang dimasukkan ke dalam regenerator. Jadi, karena ada regenerator nih, yang tadinya harusnya dari low pressure turbin langsung ke kondenser semuanya, jadi terbagikan, ada yang masuk kondenser dan si open FWH. Jadi di sini tuh ada yang namanya Y. Y itu apa? Apa rumusnya? Dia itu Y sama dengan M.5 M.6 dibagi M.5. Ya, dia di atas, kan? Ya, kecil. Nih. Dan kalau ada penyederhanaannya menjadi H3 dikurang H2 per H6 dikurang H2. Nah, kok H8? Maaf. H8 dikurang H2. Iya. Maaf. Ini harusnya nggak gini. Bentar. Yaitu berarti 7/8. Ini aku salah ngambil dari buku. Grafiknya aja udah beda. Nah, gini. Kenapa gini? Karena ya tadi, karena kita harus membagi dua banyaknya fluida yang terjadi. Jadi kan kalau misalnya tadinya itu kan nggak ada ini ya. Jadi langsung dari 7 ke 9. Jadi nggak ada perbandingan. Nah, kalau ini ada yang ke sini, ada yang ke sini. Di mana yang ke boiler itu namanya Y, dan yang ke kondenser namanya 1 kurang Y. Itu namanya fraksi massa. Benar. Oke, kita buat dulu. Di sini, ini yang C ya, berarti fraksi massa uap itu Y sama dengan berarti tadi M7 dikurang M8 per M8 atau sama dengan H3 dikurang H2 per H8 dikurang H2. Tunggu sebentar ya, aku takut salah. Sebentar, khawatirnya keliru.
Oh, kebalik guys. Harusnya 8 dibagi 7. Hehe. Gak tahu gimana. Iya, yang tinggi. Yang itu begini kan. Contohnya M6 per M ini. Oh, enggak Zra. Berarti harusnya ini di ketahuan. Ini dibagi ini dong. Dan ini paling akhir yang Iya. sama ya. Mas, berarti H9 kurang M9 per M8 gitu. Gitu harusnya. Iya nggak sih? Iya. Terus kenapa sih dapatnya langsung H3 kurang H2, H8 kurang H2 kemarin itu aku nyarinya gini, dari menyesuaikan dari buku. Jadi perbandingannya itu dari yang ke boiler dikurang sama si yang ini di titik yang sama ini. Gitu. Benar. Benar nggak sih? Aku takut salah. Benar. Aku cross check dulu ya guys, takutnya salah. Enggak ada. Oh di sini nggak ada. Generatif. Enggak. Sebentar. Enggak di sini. Ini apa ya? Enggak. Hmm, 90. bab 10. Ini. Nah ini kan ini itu H3 kurang H2, H6 kurang H2. Grafiknya kayak gini. H3 kurang H2, H6 kurang H2. Sama kan berarti. Nah, aku nyesuaiin nama ini nih. Jadinya H3 kurang H2 dan H8 dikurang H2 gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak coba untuk nge-breakdownin rumus ini, yang ini. Tapi kalau misalnya ternyata nanti salah, tolong koreksi aja ya gitu. Ini aku menyesuaikan rumusnya aja yang dari buku. Jadi masukin aja H3-nya berapa, H2-nya berapa, H8-nya berapa, H2-nya berapa. Terus diperoleh hasilnya sama dengan berapa ya ini? 0,241. Gak ada satuan. Gitu. Udah. Terus yang ke terakhir yang diminta itu kalau nggak salah efisiensi thermal. Nah, kalau buat efisiensi kita lihat dulu dari grafik. Kan kalau efisiensi itu grafik atas dikurangi grafik atas itu Q in, ini Q in. Ini Q out kan. Jadi kalau Q in itu kita pakai yang reheater. Kalau Q in reheater, karena ini masih reheater ya, yang atas. Q in reheater itu, ini reheater, sama dengan H5 dikurang H4, H7 dikurang H6. Kok bisa dapet gitu? Karena gini, kan grafiknya itu ini yang pertama, H5 dikurang H4. Yang kedua yang ini, H7 dikurang H6, gitu. Benar kan aku nulisnya? Oke. Tinggal dimasukin aja, diperoleh Q in-nya sama dengan 3012,21 kilojoule per kilogram. Tambah lagi. Terus kalau Q out kita lihat, Q out itu biasanya basic, pasti 9 dikurang 1 gitu. Tinggal yang terakhir ini aja. Jadi H9 dikurang H1. Sama dengan
5,78 kilojoule per kilogram. Nah, setelahnya kita masukin ke rumus efisiensi thermal, Q out dikurang. Sebentar. Q out dikurang Q in. Dikurang mulu. 1 dikurang Q out per Q in. Itu tinggal masukin aja angkanya, diperoleh 0,4174 atau 41,74%. Selesai. Oh my god. Capek guys. Oh my god. Nah gitu. Dari sepanjang ini ada yang pengen ditanya nggak? Atau semuanya sudah mulai pusing? Udah capek banget. Sama aku juga. Kalau ada yang belum ngerti atau bingung atau nggak jelas, tolong kasih tahu ya. Tadi udah. Halo, kayaknya nggak ada. Oh iya, kemarin aku sempat bingung gitu mau ngasih angka-angkanya. Jadi kan kalau misalnya ini nanti soalnya tuh awalnya nggak ada ini kan. Jadinya kan bingung ya mau gimana. Kan kalau misalnya gambar, sebenarnya kalau grafiknya tuh bisa kebayang. Kayak dia kan bilangnya regenerasi. Regenerasi itu kan tinggal gini ya. Kalau regenerasi itu ada grafik gini terus mana sih lupa. Oh gini, lurus terus gini, lurus gini terus muter. Terus turun kan. Ini regenerasi. Anggap aja gambarnya bagus. Kalau regeneratif. Kalau apa tadi? Reheater itu kan gini doang. Ini naik terus ini gimana sih, jelek banget karena jelek jadi bayang. Oke gini terus kita naik ke sini terus nanti gini turun baru gini gitu kan. Nah gitulah pokoknya. Nah cara gabunginnya ya tinggal kita tambahin ini yang gini-gininya, yang regeneratif gitu ya, yang regeneratif lupa. Terus tinggal tambah reheater. Tinggal tambah ini. Udah gitu. Maaf jelek, yang bagusnya di atas, ini yang niat ya. Yang niat, ini yang enggak. Nah, ini kan pasti ini pertama ya, 1. Ini nomor 1-nya, lalu ini nomor 2-nya, ini 3-nya, 4. Benar masih 4? 3, iya benar. Ini 4. Dan ini pasti nanti jadi 1, dan di sini 5, 6, 7. Nah, di sini ada 8. Baru di sini 9. Gitu. Itu gampang kok, teman-teman. Cuman emang harus teliti mana yang sama. Biarin aja di sini, biar jelek. Kalau soal yang kayak gini tuh harus teliti ini tuh titiknya di mana semuanya, karena
kalau kita nggak kebayang ini, susah buat nyari tahu yang diketahui itu sebenarnya mana gitu. Turbinnya di mana sih, reheaternya di mana, boilernya di mana, open FWH-nya di mana gitu. Paling apa ya? Coba aja mulai buat diingat ininya, struktur dari gambar prosesnya. Gitu. Udah capek atau ya udah lanjut soal terakhir? Ah, lanjut atau soal terakhir. Nah, soal terakhirnya itu soal rentgen juga. Cuman apa? Tanyain dulu banget atau enggak. Oh iya, soalnya soal beneran soalnya sama kayak rentgen biasa. Nah, kalau menurut aku ini sama aja pengerjaannya, tapi emang agak dibolak-balik dikit karena yang diketahuinya tuh efisiensi termal dan kualitas uap. Jadi mau lanjut atau enggak, soalnya waktunya udah ini sih 2 jam ya. Udah 9:30, takutnya udah nggak fokus lagi juga. Mau lanjut atau ya udah bebas, ini mah bebas. Atau mau nyoba sendiri. Nanti kalau misalnya nggak nemu misalnya bisa tanya ke aku. Gitu. Ini bebas ya, nggak dipaksa. Halo, apakah semua orang sudah tertidur? Halo. Soalnya kalau kalian diam aku udahin. Kan aku bakal dikirim. PDF-nya, iya pasti bakal dikirim. Itu PC. Tadi udah dijawab. Kalau misalnya PDF-nya pasti dikirim. Yang versi rapi atau cara-cara enggak? Terapi lah. Versi rapi. Nah, kalau misalnya nggak ada yang jawab, aku udahin aja kali ya. Soalnya waktunya juga udah banyak. Terus bakal dicet kah? Biasanya boleh sih, tahun lalu boleh kok 1 lembar. Belum dipastiin. Tapi belum dipastiin. Kadang kan ada yang beberapa dosen ada yang bilang setengah A4 atau 1/8 A4, takutnya ada yang kayak gitu. Tapi biasanya A4 full sih. Coba besok kita pastiin lagi. Kenapa? Udah. Oke deh. Paling udah itu aja ya. Nanti aku kasih yang PDF-nya. Sama ada 1 soal, kalau misalnya teman-teman mau nyoba ya silakan, kalau enggak ya juga ya silakan. Soalnya ini soal tahun lalu, tahun kita gitu. Udah deh, ya Zra. Tutup aja. Sekian dari aku.